محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pada pembukaan khutbah ataupun pembukaan setiap ucapan penyampaian, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kata alhamdulillah ini sangat berat timbangannya. Kapan alhamdulillah ini berat timbangannya? Ketika seorang hamba mendapatkan karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbetik di dalam hati kecilnya seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Disitulah letak beratnya timbangan kata alhamdulillah ini. Maka jangan dianggap sepele. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesudah itu mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah? Karena Muhammad itu, Nabiullah Muhammad itu sangat besar jasanya. Salah satu nabi yang sangat memperdulikan keberadaan umatnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang lubang yang paling dalam di dalam neraka itu, ya Jibril, itu lubang yang paling dalam itu untuk siapa? Dijawab oleh Jibril, lubang yang terakhir, yang ketujuh, yang paling dalam di dasar neraka itu adalah untuk umatmu, gahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam tidak pernah tidur. Apa kerjanya? Hanya menangis saja, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan oleh Allah. Di dalam satu riwayat kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Al-Mustadrak, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra dan mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai di langit yang kelima, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu sosok malaikat yang sangat agung. Nabi Muhammad takjub dengan sosok malaikat itu. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam yang menemaninya pada saat itu, "Ya Jibril, makhluk apakah itu?"
dijawab oleh Jibril alaihissalam, itu adalah malaikat pencatat air hujan. Tangannya 1000 kaum muslimin rahimakumullah malaikat ini. Di setiap 1000 tangan itu satu tangan terdapat 1000 tangan lagi. Di dalam satu tangan terdapat 1000 tangan lagi. Apa tugasnya? Tugasnya mencatat air hujan yang turun dari langit. Tidak ada satu titik air hujan pun yang ketinggalan dicatat oleh malaikat ini. Subhanallah. Ditanya oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya malaikat pencatat air hujan, apakah satu titik air hujan itu tidak ada yang ketinggalan yang engkau catat?" "Ya Rasulullah, saya mencatat semua rintikan titikan air hujan yang jatuh di bumi. Air hujan yang jatuh di Parangina dicatat oleh malaikat itu. Air hujan yang turun di Amerika dicatat oleh malaikat itu. Air hujan yang turun di laut dicatat oleh malaikat itu. Air hujan yang turun di gunung dicatat semua oleh malaikat itu. Tidak ada yang ketinggalan. Namun ketahuilah wahai Muhammad, wahai malaikat kita, ketika ada di antara umatmu yang berselawat kepadamu, maka aku bingung mencatatnya. Bahkan saya kelabakan untuk mencatatnya. Begitu besarnya pahala berselawat kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad itu adalah wasilah. Wasilah bagi Allah dan juga wasilah bagi umat manusia. Wasilah bagi Allah adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dan beserta bumi dan isinya. Sedangkan wasilah bagi umatnya adalah ketika kita berdoa, apabila kita tidak berselawat kepadanya, maka doa kita tertunda. Maka sampaikanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keagungan berselawat kepada Rasulullah. Banyak keagungan-keagungan lain, tetapi di antara kita belum memahami keagungan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah cara muhasabah diri dan beberapa manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali kita bermuhasabah diri. Apa itu muhasabah? Kalau dalam bahasa Bimanya, reke veki, iu veki, kapawang tuna veki, itu artinya muhasabah. Penting sekali kita bermuhasabah diri atau mengoreksi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus amal keburukan. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Pelajaran dari hadis ini bahwa seorang hamba apabila terjatuh dalam dosa, hendaklah bersegera menghapusnya dari catatan amalnya supaya ia terhindarkan dari segala dampak buruk yang akan timbul dari dosa yang ia lakukan.
Oleh karenanya Nabiullah Muhammad SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena amal kebaikan itu dapat menghapus amal keburukan yang telah kita lakukan. Kalimat yang menunjukkan kesegeran. Ada kalimat yang menunjukkan kesegeraan. Artinya segera tutupi dosa-dosa dengan taubat dan amal soleh. Jangan menunda-nunda lagi mengerjakan kebaikan. Tidak ada istilah tunda-menunda, itu rugi nanti. Karena dosa yang mengendap lama dalam diri terokasam sama-sama sesentasa akan sangat berbahaya sekali bagi pribadi kita. Dosa yang tidak segera ditaubati dikhawatirkan akan melahirkan dosa-dosa lain yang lebih dahsyat daripada dosa yang kita lakukan. Tertutup noda-noda dosa itu. Semakin gelap hati kita, semakin kita berbuat dosa, maka semakin gelap hati kita, juga semakin akan ditutupi noda-noda dosa hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Wahai Muhammad, ingatlah ketika Al-Quran dibacakan kepada orang kafir. Orang kafir itu berkata, Al-Quran hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, wahai Muhammad. Bahkan hati orang kafir itu telah tertutup oleh dosa yang mereka kerjakan. Itu orang kafir dulu. Sekarang kita sudah menerima Islam sebagai agama terbaik dalam kehidupan kita. Wa terima mendaita Islam akeke adalah sebuah aturan, sebuah petunjuk di dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai di antara kita ini mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah cerita-cerita fiktif belaka. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Jangan terus sama-sama disertas. Kita yakin semua penuh kekurangan. Dan samenan daita akeke watiwara ma sempurna konne sato ilalo. Manusia lebih banyak kekurangannya, mengakui kekurangan. Entah masih terus kita menerus dalam berbuat maksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang-kadang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Salat 5 waktu mudah sekali kita tinggalkan, terkasum sama-sama disertas. Ini dianggap hal yang biasa-biasa saja. Semakin kita meninggalkan yang wajib itu, kaum muslimin rahimakumullah, semakin kita tidak menemukan ketenangan dalam hati. Hade angin jancau pak angin jancau penene terkasum sama-sama disentasa. Pati waralo hak tong kelai mencincau. Karena apa? Kewajiban mudah kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan untuk kita bermuhasabah diri, mengoreksi diri sendiri. Apalagi ini di penghujung tahun 2021, kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus bisa dan banyak mengoreksi diri kita. Aun caujar karami nahu siratir aib.
selama tahun 2021 naik di lalu pada tahun 2022 mboto jara matahu karawibnahu atau lebih mboto maiha. Kita koreksi diri sendiri. Kita hadir di sini adalah bentuk koreksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai kenai tara sigi kita bersama-sama dengan tujuannya adalah mempersembahkan semua dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rentab be adeta rumah yang boto dosa pada rumah abi didida dan bulan-bulan sebelum bulan ini, tahun-tahun sebelum tahun ini boto dosa karawi mata rumah. Ainen ake hari Jumat mada mapohon lua na dosa da ita kangampu to ibu mai. Jangankan dosa mana rumah, dosa matoi pun mada harap agar kita rumahku nderima kangampu ya dosa mata pohon lua pu penyesalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok maksudnya hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan dirimu lupa kepada dirimu sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Inilah yang menjadi dalil agar kita mengoreksi diri, bermuhasabah diri. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka jangan melakukan kesalahan yang baru lagi. Harusnya dikoreksi dan segera bertaubat, lalu berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan kita pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, dan sengaja 5 kali waktu nembak dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita merasakan ada kekurangan itu sama-sama disentasa, maka berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna dan meminta tolong pada Allah untuk dimudahkan dalam beribadah. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu Jumat kali ini tidak akan terulang untuk Jumat ke depan. Waktu Jumat yang telah lalu tidak akan sama Jumat pada hari ini. Maka kita harus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Lihatlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal lalu mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, wahai Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, "Aku memberikanmu nasihat, wahai Mu'adz bin Jabal, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholat bacaan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzu bika in a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Itulah doa
Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, juga kepada diri kita, agar kita bermudah-mudahan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ngoris bea bade, baca pun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sentak dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong mada dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu. Itu artinya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mudah melakukan ibadah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina pelihara maksiat. Dari sekarang kita melakukan kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggalkan hal-hal yang maksiat. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Tinggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita lebih bermanfaat, kaum muslimin rahimakumullah. Tinggalkan. Stop berbicara yang buruk-buruk. Stop melakukan yang buruk-buruk. Apapun bentuk keburukan, stop semuanya. Dunia semakin tua, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa manfaat daripada koreksi diri tadi? Yang pertama, meringankan hisab pada hari akhir. Nah, kanyo aku reker bila Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan daita di yaumil hisab nanti. Kemudian yang kedua, niscaya akan kita terus bisa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan bisa mengobati hati. Bahwa si akui bandaita bahwa daita ake manusia yang serba kekurangan, maka hati kita jauh dari penyakit. Yang kelima, membuat diri tidak takabur, pasti sombong. Sombong itu adalah mahkotanya Allah. Dalam hadis lain mengatakan sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas seorang manusia yang memiliki selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tersangkut sifat sombong dalam dirinya. Cobalah lihat apa dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Seandainya dosa dari terlalu sama-sama disentasa, nah kalau sakfauna, maka di antara kita yakin saja, di antara kita yang duduk di tengah masjid ini, maka tidak akan yang bisa untuk duduk berdekatan dengan satu sama lain. Karena dosa itu mengeluarkan baunya, seandainya kaum muslimin rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian yang keenam, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah itu tidak mengenal waktu, kaum muslimin rahimahullah. Setiap hembusan nafas itu ibadah. Setiap hembusan nafas railosa nama disulmunai terokas sama-sama disentasa teribadah. Tetapi railulosa kan nama disulmunai ede kalau kosong dan hampa dan kita tidak isi dengan zikrullah, maka kita bagaikan mayat yang berjalan, kaum muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk selalu berzikir, untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, untuk selalu berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah mukhul ibadah, jantung daripada ibadah. Silahul mu'minin, ad-du'a'u silahul mu'minin.
Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim. وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la syarika lahu fi mulkihi ahad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah wa ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masharikil ardi wa ila magharibiha fil barri wal bahri wal jawi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadhihi qaryatina qaryatan salamatan thayyibatan karamah ya rabbal alamin. Irhamna ya Allah birahmatikal wasi'ah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil 'umrana wa sahhih ajsadana wa qdi hajatina واغفر أموالنا وحبب للناس أجمعين. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا حياتنا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا وأصلح لنا أدياننا يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين ارحمنا يا الله برحمتك الواسعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم استقيموا الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله